Xiao Yue, kau beri obat dan memaksaku tidur dengan pengemis. Aku diusir dari keluarga kita. Mengapa kau masih membunuhku? Hanya dengan kau mati, aku baru bisa menikah ke keluarga Bo. Kau akan mati bersama bayimu yang belum lahir. Xiao Yue, akan kubuat kau membayar semua perbuatanmu. Nona Xiao. Berita terkini, pewaris grup Bo dan Nona Xiao Yue dari grup Xiao resmi bertunangan hari ini. Kedua keluarga hebat menyatu. Xiao Yue, sudah 6 tahun. Sekarang saatnya kau membayar utangmu padaku. Xiaomu, Xiaonuo. Sudah 5 tahun kutunggu acara pertunangan ini. Setelah malam ini, aku akan jadi Nyonya Bo. Kalian ini siapa? Anak-anak nakal, berani-beraninya buat masalah di sini. Penjaga, bawa mereka pergi sekarang. Serangan jarak jauh. Lawan kekuatan dengan kekuatan. Kakakku adalah generasi ke-38 dari Master Tai Chi. Mereka tak bisa kalahkan dia. Ini titik bisu. Jika kena di situ, kamu akan bisu, pusing, dan pingsan. Ini titik pusing. Kalau kena di sini, kau akan pusing dan tatapanmu kabur. Kakak, memang murid ahli pengobatan tradisional. Kamu hebat. Bo Xiao bawa anak-anak ini pergi dari sini. Kakek, sudah kubilang aku tak mau menikah. Tapi kau paksa. Lihat ini, semua berantakan di sini. Batalkan saja pertunangan ini. Xiao, kakekmu yang mengatur pertunangan kita. Kalau gitu, nikahi saja kakekku. Lagian, nenekku sudah tiada. Coba lebih giat, beri aku seorang paman kecil. Kak Xiao, Jangan permalukan diri lagi. Cepat, Enya. Berani sekali engkau bicara begitu. Kakek, lihat anak-anak nakal ini. Jika nanti anakku jadi seperti mereka, kau akan menyesal sudah menikahkanku. Kau tak berani, ya? Aku yang akan lakukan. Satpam, buang anak-anak nakal ini sekarang juga. Ayo, serang! Serang aku. Bo Xiao, mereka sungguh mirip, persis sepertimu saat kau kecil. Kakek, mata kakek sudah tidak jelas lagi. Mana mungkin aku punya anak yang nakal begitu? Si penjahat itu narik rambut kami. Orang jahat. Ayo pergi. Tes DNA akan membuktikan kebenaran. Kakek sudah gila. Kalau dua anak nakal ini anakku, aku akan ganti marga. Dua anak itu benar anak kandungku. Mungkinkah wanita 6 tahun lalu itu? Hebat sekali dapat kembar. Keluarga kita biasa cuma punya satu ahli waris. Sekarang sudah ada harapan. Segera kirim orang untuk cari cucuku dan bawa mereka pulang. Kerahkan semua orang, kunci seluruh kota. Kalian harus menemukan mereka sekarang. Kalian berdua berani sekali. Beraninya kabur tanpa izinku. Maaf Bu, maafkanlah kami. Kami cuma ingin membela ibu. Iya, keluarga harus kompak. Kami cuma mau ngasih pelajaran pada bibi jahat itu. Pak Bu, Tuan Muda dan Nona Muda terakhir terlihat di sini lewat CCTV. Geledah sampai ke sudut-sudut. Baik Pak. Ayo pergi. Oke.
Oh, benar-benar kau, Xiaoji, kau benar-benar beruntung. Aku heran kebakaran itu gagal membunuhmu dulu. Ya, memang tak membunuhku. Makanya aku datang untuk mencabut nyawamu. Beraninya kau mengacaukan pesta pertunanganku. Mereka pasti anak hasil hubunganmu dengan pengemis itu, sama sepertimu. Mereka menjijikkan. Lebih baik kau berlutut dan minta ampun, lalu lenyap selamanya. Kalau tidak, bisa saja dua anak ini jatuh dari suatu gedung dan terhempas jadi bubur daging suatu hari. Karena aku bisa mencoba membunuhmu 6 tahun lalu, sekarang aku bisa membuatmu mati sekali lagi. Ada ganjarannya kalau berani mengancamku. Ibu, keren banget. Beraninya kau pukul aku? Aku bukan lagi Xiaoji yang 6 tahun lalu. Bunuh mereka. Ayo. Kita pergi. Ada apa? Tak berani menabrakku? Tak bisa kau lakukan? Itu terlalu mudah bagimu. Jangan khawatir. Akan kusiksa kau pelan-pelan sampai mati. Ibu keren sekali. Ibu, wanita jahat itu sudah berbuat banyak kejahatan. Ayo masukkan dia ke penjara. Kalau kita habisi sekaligus, mana serunya itu? Begitu, terlalu mudah untuknya. Akan kurenggut semua yang dia sayangi, seperti kekuasaan, uang, dan bos Yao yang selalu didambakannya. Kau bintang baru di dunia bisnis, direktur grup Huyue. Siapa yang izinkan kau masuk kantor saya tanpa izin? Saya datang untuk ajak kerjasama. Saya punya teknologi mutakhir yang kau butuhkan. Apa maumu? Kau harus tetap lajang. Selama setahun penuh. Kau kira trik licik ini bisa jadi istriku? Kau hanya berkhayal. Saya tak tertarik padamu. Aku cuma punya dendam dengan Xiao Yue. Jika kau menikahinya, dia akan dapat perlindunganmu. Jadi sulit untuk ditangani. Sebaiknya begitu. Jika aku sampai tahu kau ada niat tersembunyi, akan kubuat kau mati mengenaskan. Lelaki sombong sepertimu, bukan tipe saya. Kebetulan sekali. Perempuan licik seperti kau ini tak menarik bagiku. Saya punya anak, tak hanya tampan cantik, tapi juga sangat cerdas. Mereka tak seperti anak kecil biasa. Cuma punya anak, aku bahkan punya 2 anak. Anak pertamaku, ahli pengobatan tradisional. Anak keduaku jago tai chi, lahir dengan bakat. Saya juga punya 2 anak. Anakku jago bela diri, bisa kalahkan banyak penjaga. Anak saya sopan dan perhatian. Anak saya pemberani dan baik hati. Saya tak pernah kalah soal anak. Ini anak-anak saya, menggemaskan, kan? Jauh lebih imut dari anak lelaki sombong manapun. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Aku menyiapkan ini untuk 2 cicitku. Ini mainan terbaru, kata pemilik toko. Ini favorit anak-anak sekarang. Ini baru sepertiganya. Sisanya ada di rumah. Saat mereka pulang, aku akan main dengan mereka tiap hari. Dia terlalu memanjakan cicitnya. Andai anakku juga punya keluarga yang menyayangi mereka begini, betapa bagusnya. Pria tampan dan wanita cantik, kalian pasangan yang serasi. Bagaimana kalau kalian menikah saja? Kakek, jangan asal menjodohkan lagi. Ibu anak-anakku harus lembut dan anggun. Bukan wanita galak seperti ini. Tuan Besar Bo, aku sudah punya anak.
Pria dingin seperti dia tidak layak jadi orang tua. Kalau mau jadi ayah dari anak-anakku, sifatnya harus lembut, berpendidikan, dan sabar. Sayang sekali. Berapa usia anakmu? Aku merasa kau cukup baik. Bagaimana kalau kau bawa mainan untuk mereka? Tuan Besar Bo, mereka sudah 7 tahun lebih. Mainan ini sebenarnya tidak cocok untuk anak di bawah 8. 7 tahun. Cicitku juga 7 tahun. Kalau begitu, mainan apa yang tepat untuk mereka mainkan? Menurutku, anak seusia ini perlu mainan dengan struktur sederhana, seperti balok Lego atau sejenisnya. Ini melatih keterampilan motorik dan stimulasi berpikir. Apalagi? Siapa sangka wanita tegas seperti dia sangat perhatian pada anaknya sendiri. Ternyata mainan pun ada banyak aturan. Aku dan Xiao tak pengalaman dalam mendidik anak. Kau bawa anakmu ke kantor untuk ajari cara mengasuh anak. Baiklah, tapi Tuan Bo harus bantu aku satu hal. Tentu saja, dia akan bantu apapun sempurna. Aku akan siapkan untuk temui anak-anak. Ayo pergi. Apa yang perlu dibantu? Kenapa dia memiliki aroma mawar? Ini terasa familiar. Mungkinkah dia wanita 6 tahun lalu? Kak Xiao. Kak Xiao. Dasar, beraninya kau merayu pacarku. Kak Xiao, kenapa kau membelanya? Aku tunanganmu. Nona Chow memang pelupa. Bukankah pertunangan kita sudah batal? Sebaiknya kau panggil aku Tuan Bo. Kita tidak sedekat itu. Sebelum bertunangan, kita hanya bertemu sekali. Jadi Nona Kiao adalah seorang penjilat. Iya. Xiao tak dekat denganmu. Kau mau temui anak-anak atau tidak? Kau? Kalau kau tak mau belajar mengasuh anak, maka aku akan... Besok kita ganti tempat, datang ke rumahku. Berani-beraninya kau melawanku. Dasar murahan. Nona Chow, tak ada yang berani. Macam-macam di grup Bo. Nona Chiao masih mau tinggal untuk lihat aku cium Tuan Bo? Kau bersikeras melawanku, ya? Akan kubuat kau mati mengenaskan. Akan kutunggu. Tapi sekarang, pergilah. Dari sini. Kau tuli, ya, keluar dari kantorku. Terima kasih untuk hari ini, Tuan Bo. Sama-sama, kau pakai aku untuk mempermalukan Qiao Yue. Kau benar-benar licik. Aku serang titik terlemah lawan. Semakin hal yang dia pedulikan, semakin akan kuhancurkan saat dia membiusku dan mengirimku ke ranjang. Pria, harusnya dia tahu ini akan terjadi. Dibius, aromanya. Nona Qiao, 7 tahun lalu, apa kau berada di Jiangbei? Apa urusanmu dengan itu? Kita belum cukup dekat untuk berbagi urusan pribadi. Kau buang aku setelah memanfaatkanku. Ingat janjimu. Besok, aku akan datang ke rumahmu. Bo Xiao sangat menyayangi anak-anaknya. Betapa bagusnya jika anak-anakku punya ayah yang menyayangi mereka seperti ini. Xiao Nuo, hari ini ada seorang paman yang datang makan malam. Kalian boleh main bersama dengannya, oke? Oke. Ibu pergi belanja untuk masak favorit kalian, 3 semur merah. Oke. Ini Xiao Mu. Ini obat asma Xiao Nuo. Jika ada sesuatu, jaga baik-baik adikmu. Oke. Akan kulakukan. Nanti kalau sudah besar, aku akan jadi ahli herbal terbaik dan menyembuhkannya. Pintar. Tetap di rumah. Oke. Xiao Nuo, kamu dengar tadi? Ibu mengenal paman yang baru lagi. Ini namanya pacaran. Selanjutnya, mereka akan menikah. Nantinya, kita akan punya ayah baru. Narka, asyik. Aku akan siapkan hadiah untuk ayah baru kita. Untuk berikan kesan yang baik. Ya.
hancurkan semuanya. Wanita murahan itu mempermalukanku di depan umum. Hari ini dia akan membayarnya. Kalian siapa? Pergi sana, jangan hancurkan barang kami. Kalian anak haram dari gelandangan, berani-beraninya menghalangiku. Kalian hancurkan acara tunanganku dan mempermalukanku. Aku belum memberi kalian pelajaran. Kakak, jangan sakiti kakakku. Cuma 2 anak haram. Meski kalian mati di sini, juga tak ada yang peduli, no. Kami bukan anak haram. Kami punya ayah. Oh ya? Lalu di mana ayah kalian? Tidakkah ibumu memberitahu kalian siapa ayah kalian sebenarnya? Ku beritahu, ayah kalian adalah pengemis di kolong jembatan. Pengemis kolong jembatan. Mungkin saja ayah kalian masih ada banyak gelandangan yang tidur dengannya dulu. Banyak gelandangan yang tidur dengannya dulu. Bocah, beraninya kau melawanku. Bawa mereka pergi. Ya, Kenapa bau bensin? Adik, bertahanlah. Aku ambil obat asmamu. Kalian sudah bangun. Bocah-bocah, Aku ambil obat asmamu. kalian mau ini? Wanita jahat, berikan obatnya. Bocah sialan. Api 6 tahun lalu gagal membakar kalian di dalam perut wanita murahan itu. Tapi sekarang, kalian tak seberuntung itu lagi. Tuangkan bensin. ya. Basahi seluruh kapal. Kakak, aku tidak bisa bernapas. Aku sangat tersiksa. Adik, bertahan. Aku akan menyelamatkanmu. Tolong. Tolong, tolong. Xiao Yue, apa maksud pesanmu? Apa maumu? Di mana anak-anakku? Kau datang secepat ini. Seperti yang kau lihat, api sudah menyebar dengan cepat. Xiao Yue, bisa-bisanya kau melakukan hal ini. Jika anak-anakku sampai terluka, kau bayar dengan nyawamu. Meski kau pergi sekarang, sudah terlambat. Anak-anak malang itu mungkin sudah tewas di sana. Xiaomu, Xiaonuo. Xiaomu, Xiaonuo. Ibu, Ibu, Asma, adik Kambo. Selamatkan adik, Xiaomu, bertahanlah. Ibu datang menyelamatkan kalian. Ibu, Xiaomu. Xiaomu, Xiaonuo. Ibu. Ayah. Xiaonuo, Xiaonuo, kamu baik-baik saja. Bertahanlah, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Naik mobilku. Suster, bagaimana kondisi anak-anakku? Yang besar pingsan karena shock, yang kecil kondisinya kritis. Dia di ruang operasi. Datangkan dokter terbaik dan peralatan medis tercanggih. Selamatkan mereka apapun caranya. Semua biaya akan kubayar. Itu CEO Grup Bo. Dia sudah punya anak. Ayah. Wajah anak ini terkena paparan panas, perlu kompres dingin berobat untuk mengurangi bengkak. Baik, terima kasih dokter. Xiao Yue,
kau akan membayar perbuatanmu. Xiaoji, 6 tahun lalu, saat acara keluarga Xiao, apa kau tidur dengan orang asing malam itu? Ini bukan urusanmu. Tunanganmu mencelakai anak-anakku seperti ini. Sekarang kau mau menghinaku. Bukan itu maksudku. Maksudku, apakah mungkin anak-anak itu adalah anakku? Tidak mungkin. Ayah mereka adalah gelandangan di kolong jembatan. Xiao Yue meracuniku saat itu. Begitulah aku hamil. Anak-anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau yakin pria itu benar-benar gelandangan? Kalau bukan dia, apa kau? Bos Xiao, apa kau pikir setiap anak di dunia adalah anakmu? Mereka anakku atau bukan, kita cukup lakukan tes DNA. Bos Xiao, aku peringatkan kau, jauhi anak-anakku. Mereka adalah milikku dan hanya akan jadi milikku. Kau sudah punya 2 anak, kan? Dengan kekuatan dan pengaruhmu, sering main dan berhubungan dengan banyak wanita, pantas kau mengira setiap anak bisa jadi anakmu. Benar, anak-anakku masih hilang. Apa yang aku pikirkan? Tanganku. Kau terluka saat menyelamatkan anakku. Aku panggilkan dokter untuk membalutnya. Bukan apa-apa. Hanya luka kecil. Aku akan ingat kebaikanmu. Sebagai tambahan kerja sama kita, aku berikan tambahan 10%. Tapi jika kau lindungi Xiao Yue, aku takkan segan-segan. Sudah selesai? Pergilah. Xiaoji, kau sudah salah paham. Xiao Yue dan aku harus merawat anak-anak. Aku takkan mengantarmu. Aku tak bisa dapat hasil tes hari ini. Aku pulang dulu. Mengenai Xiao Yue, akan kubuat dia menerima ganjarannya. Mu, apa kau baik-baik saja? Wajahmu masih sakit. Ibu, aku baik-baik saja. Cuma agak pusing. Di mana adik? Di mana dia? Dia baik-baik saja. Dia baru saja dioperasi dan istirahat di sebelahmu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tak tinggalkan kalian sendirian di rumah. Bukan salah, Ibu. Salahkan penjahat-penjahat itu. Tenang saja. Ibu pasti akan balas dendam kalian. Tak akan kuampuni mereka. Ayah, sepertinya tadi aku lihat ayah. Ayah. Mu, dia bukan ayahmu. Kamu salah lihat. Anak lain punya ayah, aku juga mau ayah. Aku akan mencarikanmu. Ayah yang bisa diandalkan dan penyayang. Dia juga harus sayang ibu. Anak baik. Istirahatlah, aku ada urusan. Oke. Pengawal. Tak seorang pun boleh masuk, kecuali aku. Baik, Nona Xiao. Upacara penandatanganan dengan grup Hu Yue akan segera dimulai. Kesepakatan ini sangat penting untuk kelangsungan perusahaan tahun ini. Kita harus mendapatkannya. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Begitu aku amankan proyek besar ini, Xiao pasti akan kembali padaku. Mengenai Xiaoji yang murahan itu 6 tahun lalu, aku bisa membunuhnya sekali. Sekarang, aku bisa membunuhnya sekali lagi. Hari ini menandai kerjasama antara grup Xiao dan grup Hu Yue. Kami merasa terhormat untuk berkolaborasi dengan pemimpin industri teknologi ini. Sekarang, mari kita sambut CEO grup Hu Yue dengan tepuk tangan meriah. Kenapa bisa kau? Kenapa bisa kamu? Kaget melihatku. Adikku tercinta. Hari ini, hari penandatanganan kontrakku dengan grup Hu Yue. Aku tak mau menyerahmu di hari sebaik ini. Masalah kita yang belum selesai akan dibereskan nanti. Satpam, usir dia dari sini.
Kebetulan sekali, aku kesini justru untuk tanda tangan kontrak. Kau adalah CEO grup Yue. Mustahil. Apa yang kau tunggu? Usir dia sekarang. Halo semuanya, aku CEO grup Yue yang baru, Xiao Ji. Dua anak harammu itu masih berbaring di rumah sakit, kan? Lebih tahu dirilah. Cepat tanda tangan dan cepat pergi. Aku bisa mengampuni mereka. Kapan kau akan menghadapi kenyataan? Sekarang kau yang harus minta ampun padaku. Kau sangat menginginkan proyek dari grup Yue, kan? Kas perusahaanmu sudah hampir kosong. Tanpa kontrak ini, kau akan bangkrut. Grup Yue tak akan bekerja sama dengan grup Xiao. Xiao Zhe, bukan anak tertua, keluarga Xiao juga punya nama yang sama. Katanya dia meninggal karena sakit. Tidak, kabarnya Xiao Yue adalah anak haram. Dia membunuh Qiao Ji untuk rebut warisan. Grup Xiao terima suap dan buat laporan palsu. Semua bukti ada di sini. Teman-teman, sebarkan berita hebat ini. Skandal ini akan gemparkan media. Jangan lihat. Semuanya keluar. Hukuman ini masih terlalu ringan. Kau harus merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami anakku. Kau, apa yang kau lakukan? Xiao, tolong aku. Dia sudah gila. Kenapa? Tuan Bo, apa engkau datang untuk menyelamatkannya? Aku tunangan Kak Xiao. Jika kau perlakukan aku seperti ini, dia akan membuatmu menyesal. Benar, Kak Xiao. Sudah kukatakan tak ada apa-apa di antara kita. Selain itu, mulai hari ini, pernikahanku dengan Qiao Yue resmi dibatalkan. Xiao, bagaimana kau bisa lakukan ini padaku? Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak kembali, dia tak akan meninggalkanku. Aku tak akan kehilangan segalanya. Aku tak akan biarkan kau lolos. Kau saja tak bisa selamatkan diri, masih berani mengancam. Urus saja nasibmu sendiri. Balasanku baru saja dimulai. Sebaiknya kau bersiap. Tuan Bo, ada perlu apa? Aku hanya ingin temui anak-anak. Jika kau setuju, akan kuberikan 30% keuntungan untuk kolaborasi berikutnya. Kenapa? Kau pikir 30% keuntungan ini bisa membujukku? Tuan Bo, sebaiknya kau peringatkan tunanganmu. Jika dia berani sentuh anak-anakku lagi, lain kali dia akan kehilangan lebih dari sekadar perusahaannya. Aku sudah putus hubungan dengannya. Aku datang kemari karena takkan kubiarkan anak-anakku tumbuh tanpa ayah. Bagaimana kau yakin anak-anakku adalah milikmu? Karena 6 tahun lalu, aku juga dibius dan tidur dengan seorang wanita. Sudah kukatakan sebelumnya, anakku tak ada hubungan denganmu sama sekali dan tak akan pernah ada hubungan denganmu. Lupakan saja, Tuan Bo. Kakak, ayah baru seperti apa yang kamu mau? Pertama, dia harus baik pada ibu dan kita. Kedua, dia harus tampan. Ketiga, dia harus kaya. Tapi itu mustahil. Ayo cari pacar untuk ibu. Ayo, pergi. Benarkah? Aku sudah lama melayang. Bohongan pun tak apa, yang penting berhasil ramalan anak itu akurat, dia tahu soal operasiku. Meridian ginjalmu lemah, gagal. Minum pil wijen hitam untuk pulihkan energi. Peserta ketiga, denyut nadimu kuat. Xiaonuo, beri kartu kita. Besok siang, datang ke kafe untuk temui mamaku. Wanita tercantik di sana adalah ibuku. Kakak, apa perjodohan ini akan berhasil? Aku sudah survei kawasan finansial ini, markas grup Bo, pria lajang hebat ada di sini. Sungguh, kita akan segera punya ayah.
Kalian semua harus lebih waspada. Tuan Besar Bo akan berkunjung hari ini. Kalau ada yang malas-malasan atau gagalkan promosi saya, langsung dipecat. Siap. Hei, berani-beraninya kalian berbisnis di sini. Tahu ini wilayah siapa? Ini wilayah grup Bo. Kalian juga sama. Apa yang kau lihat? Minggir sekarang. Kenapa kau begitu tidak sopan, tak bisa menyayangi anak-anak? Betul, kami cari ayah untuk ibu kami. Kau hancurkan semuanya. Cih, menyayangi anak-anak. Kalian tak pantas. Anak haram, pergi sekarang. Atau saya yang usir. Jangan panggil kami begitu. Kami punya ibu. Yang kumaksud memang kalian anak haram tanpa ayah. Jangan berbisnis di sini. Kalian kira kalian anaknya Tuan Bo? Kalian cuman anak miskin, tak berguna, tak punya sopan santun. Pergi sana. Jangan gagalkan promosi saya. Kau kira kami ini anak kecil yang bisa ditindas? Kakak, maju. Jangan kira kami anak kecil yang bisa ditindas. Lihat saja, gerakan Tai Chi akan kuhadapi kau. Dasar anak kecil. Adik, biar aku saja. Apa-apaan ini? Kalian berdua. Kami hajar kau. Kenapa tidak ada satupun dari kalian yang bisa menemukan dua anak kecil Bo Xiao tidak berguna? Dia bahkan tak bisa temukan anaknya sendiri. Hari ini akan kutanya padanya. Sebenarnya dia serius mencarinya atau tidak? Tuan Besar Bo, Bapak hanya bertemu mereka sekali saja. Jika bertemu lagi, belum tentu bisa mengenalinya. Siapa bilang tidak bisa? Meski pakai kumis palsu sekalipun, aku akan tetap mengenali mereka. Nah, dari mana asal kalian? Kalian sangat menggemaskan. Dari mana datangnya si kecil ini? Aku langsung suka saat pertama lihat. Kakek Bo, Anda di sini. Kalian berdua, bukannya sudah kusuruh pergi? Kenapa masih di sini? Kakek Bo, akan kusuruh mereka pergi sekarang. Ada apa ini? Paman jahat ini, dia menghina kami dan mencoba mengusir kami. Apa? Sebagai orang dewasa, berani-beraninya mengganggu anak kecil, tidak punya malu? Tuan, izinkan saya jelaskan. Aku tak mau alasan, bawa dia pergi. Grup Bo tak akan mempekerjakannya lagi. Tidak, Kakek Bo. Nak, di mana ibumu? Ibu kami sedang bekerja. Kami kesini untuk mencarikan ibu suami. Waktu yang tepat, cucuku sudah saatnya menikah, tampan dan kaya raya. Maukah kita lihat apakah dia memenuhi kriteriamu? Tuan, angin mulai kencang. Apa kita pulang saja? Tak perlu. Batukmu itu seperti kronis. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja, kakakku adalah murid master pengobatan tradisional ternama. Sebagai terima kasih telah menawarkan cucumu. Kakek, biar saya periksa nadimu. Baiklah. Tuan, penyakitmu sudah sembuh bertahun lalu. Direktur rumah sakit pun tak bisa menyembuhkannya. Ini cuma anak kecil. Sudah, lupakan. Mari kita ikuti keinginan mereka. Kakek pernah merasa lelah, pusing, berkunang-kunang, dan susah tidur, gelisah, dan mimpi aneh-aneh. Bagaimana kamu tahu semua ini? Nak, kamu benar-benar ajaib. Akan kutuliskan resep untukmu. Ikuti dengan teliti. Baik, ayo pergi, masuk ke dalam. Kakek, ini resepnya. Panggil cucumu ke sini. Kami harus cari suami untuk ibu. Mereka datang. Kakek, ada apa yang mendesak? Apa yang terjadi? Silakan duduk. Biar saya periksa nadimu. Lumayan, nadi teratur, dan sehat walafiat. Kak, dia lulus. Besok jam 10 pagi di kafe. Kita akan punya ayah. Kami pamit dulu. Kamu antar mereka pulang. Siapkan ramuan sesuai resep. Anda percaya anak itu? Lakukan saja perintahku, jaga mulutmu. Ya. Xiao, ada kabar tentang anak-anak? Belum ada. Tapi sekarang. Kita hancur. CEO hebat grup Dragon Rise. Tak bisa temukan anak sendiri. Sampai aku iri melihat
anak orang lain. Memalukan. Ibu, kami pulang. Kalian kemana saja? Apa ini Pak? Kami sudah pilih calon-calon khusus untuk ibu pergi ke kafe besok pagi untuk cari suami untuk ibu. Apa yang kalian pikirkan ini? Tapi ibu sibuk bekerja, tak ada waktu untuk kencan buta. Kalau ibu tidak pergi, kami kabur. Benar, ibu takkan pernah temukan anak manis dan pintar seperti kami. Kalian? Baik, ibu akan pergi. Akan pergi. Yes. Apa? Kencan buta? Aku tidak mau pergi. Kakek, cucu buyutmu belum ditemukan. Kenapa kau maksa aku kencan? Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku merasa aku punya ikatan khusus dengan anak-anak ini atas takdir. Lihat ini tidak akan membunuhmu. Urusan keturunanmu adalah tanggung jawabku. Kau mau pergi atau tidak? Jika kau menolak, aku akan mogok makan. Kakek, bangunlah. Lantainya dingin. Baik, aku akan pergi. Bangun sekarang. Kakek, waktunya minum obat. Bagaimanapun, kau harus pergi. Kakekmu di sini benar-benar peduli pada anak-anak itu. Demi mereka, kamu harus menikahi ibunya. Aku hampir tidak kenal dia. Jika kau begitu hebat, carikan aku cucu buyut sekarang juga. Nona Chiao, kau merawat penampilanmu baik, tapi dengan 2 anak. Jika kita menikah, sebagai kompensasi, beri aku separuh hartamu dan tanggung semua biaya rumah tangga. Setiap bulan, dukung orang tuaku. Wajah cantik, aku abaikan status jandamu, tapi 2 beban itu harus pergi. Dan kau harus beri aku 2 putra untuk meneruskan garis keturunan. Berhenti kerja setelah menikah untuk melayani ibuku. Jangan lagi tampil di publik. Orang-orang gagal macam apa ini? Kau punya 2 anak, berhenti mengincar anak orang. Serakah sekali. Bersikap seperti pria. Anakmu bukan permata berharga, layak dapat perhatianku. Anakku jauh lebih baik. Saat kutemukan mereka, kumanjakan mereka. Tapi kau ikut acara kencan ini. Nilai pasarmu turun. Bisa dimengerti, siapa yang buta sampai mau menikahi wanita galak ini? Itu sial. Apa salahnya berkencan? Bahkan jika ayah anakku adalah pengemis kolong jembatan. Dia tetap lebih baik dari kesombonganmu. Kau. Kenapa ibu bertengkar dengan pria tampan ini? Giliran kita turun tangan. Xiaonu. Maaf. Kakek, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau di sini? Sampai nabrak orang. Aku datang menengokmu. Musuh selalu bertemu. Hantu bandel. Kaulah yang menghantuiku. Tak kau lihat aku sedang mendisiplin anak-anakku di sini? Oh, maafkan aku. Aku lupa. Kau belum menemukan anakmu. Jangan ikut campur urusanku. Sementara kau, kencan buta pagimu gagal semua. Fokuslah pada masa depanmu. Urus hidupmu yang berantakan. Tenang saja. Meski semua pria di bumi punah, aku takkan mau menikahimu. Cukup. Berhenti bertengkar, kalian berdua. Kau pria, tapi bersikap kasar pada wanita. Jika bukan karena kau, hampir 30 tahun masih jomblo, aku takkan menyuruhmu ikuti kencan buta. Sudah bertahun-tahun, kau tak juga dapat istri. Keluarga Bo akhirnya punya 2 anak, tapi kemudian bagaimana mereka hancurkan pesta pertunanganmu dan menghilang, tak bisa ditemukan dimanapun. Kasihan aku ini, tak dapat berkat keturunan. Aku pahami keputusasaanmu mencari anakmu. Tapi seberapapun lukamu, Jeng, jangan merebut anak keluarga lain. Setiap anak adalah harta berharga orang tuanya. Ayo pergi. Xiaonuo dan Xiaomu butuh ayah di usia mereka. Setelah urusan Qiaoyue selesai, aku akan cari ayah mereka.
Wanita ini berani-beraninya punya anak penurut. Mana anak-anak kesayanganku? Tapi anak ini mirip sekali dengan punyaku. Aku akan ajak Xiaoji berdamai, pujuk dia untuk tes DNA dengan anak itu. Xiaozhi, setelah 6 tahun berpisah, kau makin berani melawanku? Tidak, aku harus temukan kakak Xiao. Aku tunangannya, orang yang berani melawanku. Akan kupermalukan lagi. Dia tak akan tinggalkan aku. Aku akan suruh kakak Xiao memberinya pelajaran. Baru datang, sudah dengar ancaman. Omong besar, jangan sampai sakit punggung. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh barangku. Ini rumahku. Aku datang hari ini untuk merebut kembali villa ini. Properti ini sudah kujual. Segera pergi dari sini. Bohong, ini rumahku. Bukan hanya ini. Semua properti atas namamu adalah warisan ayah untukku sebagai ahli waris. Sebelum mengusirku, baca surat wasiat ayah dengan benar. Buta huruf. Aku takkan pergi. Aku juga anak ayah. Kenapa aku harus pergi? Perbuatanmu 6 tahun lalu masih kuingat jelas. Sekarang hanya membuatmu pergi. Tak sanggup? Aku takkan pergi. Kalau berani, usir aku sendiri. Kau yang minta. Mau diusir dengan gaya? Naik tandu mungkin? Tangkap tangan dan kakinya. Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Turunkan aku sekarang. Kau berani memperlakukanku begini? Percayalah, Kak Xiao bisa menghapusmu dari Jiangqing. Kebetulan sekali, rumah ini dibeli oleh Kak Xiaomu. Pemiliknya di sini. Bicaralah dengannya. Kak Xiao, dia mencuri rumahku. Hentikan dia. Tak mau dengar alasan? Si Xiao kesayanganmu sengaja membeli rumah ini. Aku hanya sedang membuang sampah. Mana mungkin aku yang disebut pencuri? Ya benar, aku yang beli properti ini. Mengerti? Diam kau. Kaulah yang merasuki Kak Xiao. Rumah ini milikku. Aku takkan pergi. Berani merayu tunanganku. Hari ini ku habisi kau. Kak Xiao, dia merundukku. Kenapa tak kau bantu aku? Aku tunanganmu. Nona Xiao, kita seperti orang asing. Sebelum pertunangan, kita cuma bertemu sekali. Kau lihat, Xiao tercintamu takkan datang menyelamatkanmu, membunuhmu terlalu mudah. Akan ku hancurkan semua yang kau sayangi. Terima kasih, Xiao. Sama-sama. Semua yang kulakukan untuk anak-anakku, jangan lupa bawa mereka ke perusahaan besok. Bosku, Xiao sangat sayang anaknya. Andai anak-anakku punya ayah yang begitu menyayangi mereka, aku tak mengerti kenapa dia sangat membantu padaku. Sejak kapan Tuan Bo punya kesabaran seperti ini? Dia bahkan membuatkan kopi untuknya. Dengan sifatnya, tak melempar kopi itu ke kepalanya ajaib sekali, dia bahkan menarikkan kursi untuk Nona Xiao. Untuk kolaborasi ini, Bo Corporation bersedia memberikan 3% keuntungan. Ada keberatan? Jika tidak ada keberatan, tim hukum akan menyusun kontrak. memberi 3% keuntungan. Apa dia sudah gila hari ini? Aku akan mengantarmu pulang. Kebaikan mendadak ini bisa jadi tipu daya atau akal bulus. Mari kita lihat apa rencananya sebenarnya. Nyonya Xiao, bunga untuk Anda. Bunga? Aku tak pesan bunga. Pohon tumbuh cabang di gunung, lagu hatiku masih terpendam. Bau Xiao ini, apa dia kerasukan?
Keluarga Xiao bangkrut. Perusahaan kami diselidiki. Kau bahkan mengusirku dari rumah. Kau puas sekarang? Lebih dari puas, harusnya ku beli kue dan kembang api untuk merayakan kehancuranmu. Saudariku tercinta, ini baru permulaan. Mengapa kau merintih seperti anjing liar, rintihan yang menyedihkan? Kau tak tahan tekanan sama sekali. Apa yang kau sombongkan? Semua yang kau dapat hanya karena Xiao telah membantumu. Aku tunangan sah Xiao yang seharusnya calon Nyonya Bo. Sebaiknya kau berhenti sekarang, kembalikan milikku, atau saat aku masuk keluarga Bo, kau akan kutetapkan mengalami akhir yang buruk. Kini kau kehilangan segalanya, seperti anjing liar tak punya tempat tinggal. Bagaimana mungkin kau bisa membuatku mati mengenaskan begini? Akan kuhabisi kau hari ini. Kak Xiao, kenapa kau di sini? Kau datang menyelamatkanku. Bukan, wanita ini menghancurkanku, membuatku tak punya rumah. Kaulah satu-satunya yang kupunya. Aku tunanganmu. Kau takkan meninggalkanku, kan? Penjaga. Kak Xiao, ku buat kau menyesal. Bukit ada hutannya, pohon ada rantingnya. Hatiku merindukanmu, tapi kau acuh tak acuh. Bo Xiao, jangan-jangan kau mulai suka padaku. Jangan berlagak. Aku datang membahas tes DNA bersamamu. Kakekku sudah tua, ingin menemukan cicitnya. Aku harus segera memastikan apakah mereka benar anakku. Baiklah. Mengingat konsesi keuntungan 30%, setelah perayaan besok, temani aku ke rumah. Untuk urusan ini. Apakah Simu dan Sino adalah anak-anak Tenbo Xiao? Lanjut Bu, apa nama proyek ini? Berapa skala proyeknya? Setiap melihat kedua anak itu, aku selalu ingin mendekati mereka. Babo, apa Anda mendengar? Silakan lanjutkan. Kalau bukan karena Xiao Ji, Kak Xiao takkan pernah meninggalkanku. Aku menjadi seperti ini. Semua karena dia. Akan kubuat dia menebus dosanya. Untungnya, aku masih jadi tunangan resmi Kak Xiao. Masih ada kesempatan. Jika hubungan kita ku perdalam, dia takkan pergi. Tuan, minuman Anda. Kak Xiao, Xiao Yue, kau di sini untuk apa? tentu saja menunggumu, Kak Xiao. Aku tahu kau sedang tertekan. Sebagai tunanganmu, kau boleh lakukan apa saja. Keluar.
Bos Xiao, kau harusnya sudah gila. Ada wanita rela di depanmu, kau malah menolak. Hari ini akan kutuntaskan ini. Xiaoji, beraninya kau pukul aku? Rekan bisnis tak bisa temukan ketua Bo di mana-mana, jadi kau culik dia. Jangan bersikap kasar. Kita saling tertarik. Saling tertarik. Lalu mengapa pakai obat? Kau dulu adalah putri keluarga Qiao, menggunakan cara licik seperti ini. Xiaoji, berani menghina aku? 6 tahun lalu, untuk nikahi Bo Xiao, kau coba bakar aku hidup-hidup. Kini yang kau idamkan sudah dekat, tapi tak bisa kau raih. Kau telah kehilangan segalanya. Sangat memuaskan. Xiaoji, kau? Ini belum cukup. Hukumanku untukmu terlalu ringan. Bo Xiao. Jika tak mau, tolaklah aku. Xiaoji. Saya sangat puas dengan pelayanan tadi malam. Simpanlah kembaliannya. Xiaozi. Benar-benar mengecewakan. Istri saja tidak bisa dapat. Apalagi cucu, untuk apa membesarkannya? Sepertinya kakek ini harus turun tangan. Permisi, Anda lihat dua anak ini? Hei anak muda, ini barang saya. Siapa bilang boleh mengais di sini? Pergi sana. Saya bukan pemulung. Lihat bajumu yang lusuh. Lainnya apa lagi? Mau gonggong seperti anjing, baru boleh ambil. Saya sedang mencari cucu saya. Malam ini kita masak untuk mama. Makan malam enak spesial. Pasti dia akan memaafkan. Lihat, ada yang mengganggu kakek di sana. Ayo, kita bantu. Pak tua. Berhenti di situ. Nah, rasain. Dari mana datangnya bocah ini? Jangan ikut campur, pergi sana. Kakak, posisi pertama Taichi. Pukulan penembus gunung. Aduh. Dia kuat, lari. Sekarang kau tahu kekuatan kami. Apa Bapak baik-baik saja? Kak, dia tampak terluka. Periksa dia. Harta berhargaku, kakek buyut akhirnya menemukanmu, langit punya mata. Langit itu adil. Tuan, kau rupanya, apa obat yang kuberi membantu? Apa kondisi Bapak membaik? Resep, kau yang waktu itu pakai janggut palsu, nak. Ya, Obat yang kau beri membuatku merasa 10 tahun lebih muda, tidurku juga membaik. tentu saja penyakit Bapak kronis. Untuk menyembuhkannya total, perlu ramuan herbal dan latihan fisik. Benar. Ikut aku pulang, kalian berdua ya. Enggak mungkin. Aku menyembuhkanmu, malah mau menculik kami. Dik, telepon polisi. Ini penculik. Hah? Tunggu. Aku bukan penculik. Aku kakek buyutmu. Kita bertemu di pesta pertunangan. Ingat? Pesta pertunangan. Kau penjahat yang bantu wanita itu menyiksa ibu kami. Monster. Orang jahat. Kau bukan kakek buyut. Ayo pergi, Kak. Hei, ini salah paham. Aku akan telepon ayahmu sekarang. Xiao, cepat kemari. Aku menemukan anak-anak. Banyak sekali senjata. Banyak sekali boneka. Karena sudah menemukan mereka cucu buyut kita, bawa mereka ke kediaman keluarga, mereka pantas dapat yang terbaik. Ini bukan cara membesarkan anak. Kakek,
Pencarian keluarga Bo sudah diketahui di seluruh kota Jiangcheng. Jika musuh tahu lokasi anak-anak, mereka akan dalam bahaya. Biarkan mereka tinggal sementara di sini. Rahasiakan identitas mereka. Baiklah, kamu selalu logis. Tapi lihat lucunya mereka. Sudah cuci tangan? Banyak kuman di mana-mana? Bisa-bisa mereka sakit. Bagaimana nanti? Kakek, apa kakek bilang aku kotor? Tentu tidak, kebersihan itu penting. Mengerti. Kakek, ada urusan mendesak yang harus kuserjakan di kantor pusat. Ingat apa yang kukatakan. Saya tahu. Kakek buyut, seperti yang kusebutkan, kakek perlu meningkatkan kekuatan fisik. Bagus, Aku yang akan latih kakek, percayakan padaku. luar biasa. Xiaomu. Mama pulang kerja. Kalian di mana? Mama jemput. Ma, kami bersama kakek buyut, kami kirim alamatnya, kirim lokasi kami. Oke. Kakek buyut, mama segera datang. Kami harus pergi sekarang. Kakek buyut, lain kali kita main lagi. Dah, ayo pergi. Tuan, sudah diatur dengan Nona Chiao untuk kunjungan mingguan setiap Senin, Rabu, Jumat untuk temui anak-anak. Bagus. Luar biasa. Sosoknya terasa familiar. Kakek, apa yang kakek lihat? Dasar anak tidak tahu terima kasih, selalu kerja, tak pernah di sini. Seandainya dia datang lebih awal, bisa bertemu ibu anak-anak ini. Untuk apa bertemu? Anak-anak ini resmi bagian keluarga kita. Kita tidak bisa biarkan ibu mereka di luar. Pilih hari baik untuk masukkan dia ke keluarga. Kakek, pernikahan bukan mainan. Dulu kamu tidak hati-hati saat berdua mesra dulu. Di mana prinsipmu waktu itu? Aku tidak terima. Aku menolak cicit laki-laki dan cucu perempuan saya terpisah. Hanya itu. Oh. Xiaomu. Ibu mau tanya. Apa yang kalian sebut di telepon tadi? Tentang kakek buyut itu. Siapa dia? Tadi saat menjemput kalian, ibu tidak melihatnya. Ying, yang dari pernikahan itu, kakek jahat yang membuli kalian. Ya, tapi menurutku dia baik karena hari ini dia bermain dengan kami. Dia bahkan berbaring di lantai untuk bermain rumah-rumahan dengan kami. Dia menepuk kepala kami dan sangat baik. Kakek dari pernikahan itu? Mungkinkah Xiaomu dan Xiaonuo bicara tentang kakek Bo Xiao? Tuan Besar Bo, mereka masih belum menyerah. Tapi saat menjemput mereka tadi, rumah itu tampak biasa saja. Untuk seseorang dengan status Tuan Bo, seharusnya dia tidak tinggal di sana. Lagi pula, semua orang bilang Tuan Bo mengendalikan keluarga Bo. Dia tegas, kejam, dan tidak punya selera humor. Bagaimana mungkin dia bermain dengan anak-anak di lantai seperti itu? Mungkin aku terlalu memikirkannya. Ibu, bisakah kita mengunjungi kakek itu lagi? Dia sedang tidak sehat. Kami berjanji untuk mengajaknya berolahraga bersama. Kalau kalian mau, kalian boleh pergi. Yeay. Waktunya tidur. Oke. Di mana anak-anak? Ibu mereka sudah menjemput. Ini salahmu. Cucu-cucuku sendiri akhirnya menemukan mereka. Tapi engkau membiarkan mereka tinggal di tempat itu. Ahli waris keluarga Bo seharusnya hidup mewah. Ini hanya sementara. Kakek, bersabarlah. Aku tidak mau menunggu lebih lama. Kau kan masih sendiri, nikahi ibu mereka. Maka aku bisa dengan terbuka bersama mereka.
Aroma Xiao Ji cocok dengan wanita one night stand. Bertahun-tahun lalu harus menyelidiki ini, biar kupikir. Aku semakin tua, mungkin tidak lama lagi, sisa waktuku harus dihabiskan bersama keluarga. Hei, dasar bocah. Apa kau punya wanita lain selain ibu anak-anak? Tidak. Tidak. Kalau begitu nikahi ibu mereka, atau aku akan mencoretmu dari daftar ahli waris. Kakek, mau kemana? Tidur. Xiaonu, bangun. Kita sudah pulang. Lumayan panas. Nuo sakit di mana? Bilang ke ibu. Aku lihat bintang berkelap-kelip di kepala. Terasa terbakar. Xiaomu, ambil kotak peti. Baik. Aku ingin ibu, temani aku ibu. Tapi ibu, ada kerjaan penting. Besok, setelah kerja besok, aku akan menemani. Setuju? Aku butuh ibu. Ibu tidak sayang aku lagi. Ibu, bagaimana kalau kita ikut kerja dengan ibu? Aku akan jaga adik. Aku akan baik ibu. Baiklah. Xiao Zi, aku temukan anak-anaknya. Bo Xiao, anak-anakku sakit. Untuk penandatanganan besok, aku mungkin perlu bawa mereka ikut. Mengerti bahwa mereka ke kantorku. Kak Xiao, kamu siapa? Xiao Hei, kamu siapa? Ini adalah kantor CEO. Kamu tidak seharusnya di sini. Aku Xiao Ji dari Dragon Rice Group. Aku datang untuk bahas kerjasama. Anakku sedang tidak enak badan. Biarkan dia istirahat di sini sementara. Tak peduli, grup manapun kau, ini kantor kakak Xiao. Kamu tak punya wewenang di sini. Bo Xiao sudah setujui ini. Kakak Xiao selalu benci wanita masuk ke kantornya. Kau pikir kau istimewa? Oh, sekarang aku paham. Kau sengaja bawa anak-anak ini untuk mendekati kakak Xiao. Mau memanfaatkan dia? Wanita sepertimu yang punya maksud tersembunyi sudah terlalu banyak. Dengar baik-baik, jangan main-main denganku. Jangan selalu curiga pada orang. Aku tak tertarik pada kakak Xiaomu itu. Aku sudah punya anak. Untuk apa lagi status? Minggir sekarang, atau aku tak akan tahan lagi. Nona Xiao, mau apa lagi? Ini perusahaan, bukan tempat penitipan anak. Bawa anakmu dan pergi. Anakku sedang sakit. Aku hanya perlu biarkan dia istirahat di sini. Dia akan tinggal di ruang kosong. Tak ganggu siapapun. Bahasanya manis, tapi apa rencanamu sebenarnya? Harusnya kau tahu, aku ini teman masa kecil Kak Xiao. Lawan aku, dia akan menghancurkanmu. Proyekmu juga akan dibatalkan. Dia kayak monster di TV. Bibirnya merah sekali, teman. Sikapnya jahat banget. Jangan deket-deket, Kak. Nanti dia memakanmu. Nanti kamu tambah sakit. Dasar anak kecil, barusan kau bilang apa? Siapa yang kau sebut monster? Aku akan mencabik mulutmu. Sekarang kau memang mirip. Setan pemakan anak. Dengar baik-baik. Jika berani sentuh anakku, jangan salahkan aku nanti. Ini tempat kerja, bukan tempat bermain. Bawa anakmu pergi dari sini. Atau deal ini batal. Sayang, tunggu di sini untuk ibu. Ibu segera kembali. Jangan khawatir. Ibu sudah selesaikan semuanya dengannya. Tak ada yang akan menyakitimu. Berhenti berpura-pura. Jadi Mother Teresa, ingatkan kau, Kak Xiao, dan aku seperti keluarga. Selama aku di sini, kau tak akan menginjakkan kaki di kantor ini. Xia Xiaoting, daripada menyebar sarkasme, lebih baik kau urus dirimu sendiri. Jika Bai Xiao benar-benar peduli, maukah dia biarkan kau menghinanya, menggagalkan deal bisnisnya? Kelompok Huyue, perusahaan sampah tak terkenal itu, tak pernah dengar. Kak Xiao adalah CEO by Corporation. Dia tak butuh dealmu. Dengar baik-baik, jangan menganggap diri penting. Abaikan dia. Masuk ke dalam sekarang. Ibu akan segera menyusul. Bawa dua anak harammu pergi.
tas punggungku. Kak, aku akan menghajar wanita jahat ini. Berani mengajariku kira kuda-kuda bisa jadi jago kungfu. Xiao Nuo, santai saja. Tante ini tak tahan dipukul. Kau mengganggu adikku dan ibuku juga. Hari ini kau akan dapat balasan. Kakak, keren banget. Dasar bocah nakal, berani-beraninya sentuh aku. Aku akan menghajarmu hari ini. Kakakku, penerus Tai Chi. Dia juara Tai Chi dunia. Orang sepertimu bisa lawan 10 sekaligus. Xia Xiaoting, langkah lagi. Aku tak akan tahan. Ayo maju, coba saja. Kau tahu siapa aku? Aku teman masa kecil kakak Xiao, lulusan luar negeri dan ahli waris keluarga. Xia, sampah sepertimu pantas dapat ini. Tak perlu menahan diri. Tak peduli siapa kau. Langit pun tak bisa halangi aku. Sakiti anakku, jangan mimpi. Hari ini kau akan belajar apa arti menghormati. Kak Xiao, akhirnya kau datang. Perempuan ini gila, dia memukulku dan biarkan anaknya serang aku. Xiao. Ada apa? Suaranya mirip ayah. Kenapa demammu naik lagi? Bawa adikmu istirahat sekarang. Kak, cepatlah. Sosok itu mirip sekali dengan anakku. Xiao, aku langsung menemuimu setelah kembali, tapi wanita ini berani menghadangku. Kau harus memberinya pelajaran yang pantas. Cukup, Xia Xiaoting. Perhatikan tingkahmu di kantor. Berhenti membuat tuduhan tanpa dasar. Xiao, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku melakukan ini semua untukmu. Presiden Bo, saya datang bahas kolaborasi. Tak kusangka terjadi insiden ini. Anakku sakit hari ini. Aku hanya ingin mereka istirahat nyaman di lounge. Tapi adikmu tercinta mengganggu dan menghinaku. Xiao, aku teman kecilmu. Kenapa kau bela dia? Ini semua salahnya. Xia Xiaoting, kita hanya bertemu sewaktu kecil. Lalu kau ke luar negeri. Jangan pura-pura akrab. Xiao, kukorbankan segalanya. Kutinggalkan karir di luar negeri hanya untuk bersamamu. Presiden Bo kehilangan Xiao Yue. Sekarang muncul teman kecil. Kau punya banyak selir ya? Jangan berani pergi, karena kau, Xiao, mengabaikanku. Nona Xia, jaga harga diri. Kita sedang bahas bisnis. Kalau terus membuat keributan, akan kambil tindakan. Sekarang aku paham, ini anak-anak rahasiamu. Menjerat Xiao dengan ahli waris haram, akui saja. Xia Xiaoting, kalau kau terus bicara ngawur, kau akan kugugat pencemaran nama baik. Sudah, Xia Xiaoting. Lihat dirimu sekarang, masih adakah sisa sopan santun sebagai wanita? Berteriak di kantor, menyerang mitra kami. Kau sungguh mengecewakan. Kak Xiao, pergi sekarang. Kalau tidak pergi, kuhubungi Satpam. Nona Xiao, Anda memang luar biasa. Pertama kali kulihat orang berani melawan CEO Bo seperti itu. Hei, menurutmu CEO Bo bertingkah seperti orang lemah? Tak pernah kulihat dia merendahkan diri seperti ini. Senang bekerja sama. Xiaoji, apa maksudmu dengan sikap ini? Hamba tidak berani menghina CEO Bo. Banyak wanita pasti mencabik-cabikku. Karena ini, Saya tunggu di bawah, Nona Xiao. Xiaoji, sudah kukatakan, aku hanya bertemu dia sekali, mereka yang mendekati aku. harismamu memang dahsyat. Kau cemburu. Siapa yang cemburu? Bukan aku. Xiaoji, malam itu, meski kena obat, pikiranku sangat jernih. Kurasakan saat itu, kau juga menginginkanku, kan? Jangan diucapkan.
Apa lah kalian berdua? Bo Xiao, dasar bodoh, kalian mulai pacaran. Setelah aku temukan cucuku, bagaimana dengan menikahi ibu anak itu? Kakek, aku punya rencana sendiri tentang pernikahan. Tuan Bo, ibu ini telah merawat anaknya selama 7 tahun penuh perjuangan. Tidakkah dia pantas mendapat pengakuan resmi darimu, Nona? Kita pernah bertemu sebelumnya. Kamu sendiri yang bilang tak menyukai Xiao. Sekarang ini bagaimana? Karena anak-anak Tuan Bo sudah diakui keluarga, ibunya tidak boleh terus hidup tanpa status yang jelas. Aku tak akan mempersulit mereka. Kakek Bo, hubungan kami belum sampai sana. Bagus. Aku datang untuk memberitahumu. Dalam 1 bulan lagi akan diadakan acara pertunangan. Kau harus menikahi ibu anak-anakmu. Jika masih menolak, keluarlah dari keluarga Bo. Xiaoji, Jaga sikapmu, Tuan Bo. Xiaoji. Aku tak punya perasaan padanya, bahkan wajahnya pun tak kuingat. Kau tidur dengan orang tanpa tahu wajahnya? Apa kau segitu nekat? Atau bajingan tulen? Haruskah kita seperti ini? Kita dekat. Kau sudah jadi ayah, Tuan Bo. Bersikaplah sewajarnya. Aku tahu orang sepertimu tak akan lolos standar kakek. Kau gila. Cari wanita 7 tahun lalu di Hotel Nightfall. Xiaoji, apa benar itu kau malam itu? Jadi, kakak Xiao sedang cari wanita. Tuan Chow, tolong ditandatangani. Oh, hanya tanda tangan, ya? Pulang cepat jika tidak ada urgent. Sadarlah. Masuklah, aku akan mengantarmu pulang. Tuan Bo sudah menikah. Tidak pantas kita berduaan. Apa maksudmu ibu anak saya? Sekarang pun saya tak tahu siapa dia. Tapi kalian akhirnya akan bertunangan. Hadiah terbesar pria adalah integritas dan disiplin diri. Semoga Tuan Bo tidak bermain dua sisi. Astaga, mengapa jantungku berdegup kencang? Aroma mawar ini rasa sangat familiar. Sepertinya, dia kemungkinan besar wanita dari 6 tahun lalu. Xiaoji, apa kamu di sini 6 tahun lalu? Xiaoji, apa aku sangat menjijikkan bagimu? Apa kamu makan sesuatu yang tidak sehat? Perlu aku antar ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Sebaiknya Pak Bo pulang cepat, temani anak-anakmu. Lagi pula, kita harus jaga jarak. Selamat atas pertunanganmu. Bulan depan, Pak Bo. Semoga dapat. Apa? Kembar? Benar, kelahiran kembar sangat langka. Ayahnya harus tahu, pasti sangat senang. Tapi ayahnya sekarang sudah punya anak lain. Haruskah aku beritahu Bo Xiao tentang ini? Dia ayah anak-anak ini. Dia harus bertanggung jawab. Berita utama, CEO Bo Corporation, Bo Xiao akan menikah. Setelah kehamilan, upacara tunangan di Royal Plaza bulan depan. Dia akan bertunangan. Kalau aku umumkan status ayahnya, apakah anak-anakku akan jadi anak haram? Kakek, aku tak pernah setuju tunangan ini. Kenapa kakek umumkan ke publik? Kalau kabar ini tidak kusebarkan, kabar ini, kalau kau kabur saat hari pertunangan nanti,
Sekarang semua orang di kota tahu kau sudah ditunangkan. Kalau dalam sebulan kau tidak datang, mana muka kau nanti? Tapi aku sudah punya orang yang kusuka. Yang di kantor itu, yang kau cium itu, Xiao, kau kenal dia? Dia bersamamu karena harta keluarga Bo atau karena dirimu? Dia presiden Huyue Group, dia tidak butuh uang. Kalau begitu dia pasti mengincar sumber daya Bo. Tahu kau punya anak, masih juga dia nempel padamu. Kurasa dia itu serigala. Dia tak bisa dibandingkan dengan ibu mereka. Siapa yang membicarakanku? Kakek, tolong jangan semena-mena. Kakek belum kenal dia. Memang kenapa kalau aku lakukan, kau mau menikahinya, jadikan dia ibu tiri untuk cicit-cicitku, ikuti perintahku, dalam sebulan tunangkan dengan ibu mereka, beri mereka keluarga utuh. Tapi aku belum menemukan ibunya. Kalau begitu, buruan cari. Kakak Xiao. Oh, ini bukan Ting Ting, baru pulang dari luar negeri. Ya, langsung datang setelah sampai. Kakek marah sama kakak Xiao. Ini semua salah anak ini. Malu aku mengatakannya. Presiden Bo, rekaman video dari Hotel Yelan sudah kami dapatkan. Wanita dari 6 tahun lalu sudah ditemukan. Apa? Xia Xiaoting? Benar-benar Xiaoting. Xiao, karena rahasia sudah terbuka, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Wanita 6 tahun lalu itu adalah aku. Bagaimana mungkin? Bukankah kau di luar negeri saat itu? Setelah kejadian di antara kita, aku tak tahu cara menatapmu. Orang tuaku sangat tegas. Saat mereka tahu mereka memarahiku keras, aku tak sanggup menanggung sendiri. Jadi aku kabur ke luar negeri. Syukur aku kembali. Kalau tidak, aku tak akan tahu kau selama ini mencariku. Xiaoting, 6 tahun terakhir ini kau mengurus anak sendirian. Orang tuamu tak membantumu. Anak, dia sampai punya anak, tapi karena sudah begini. Mari lanjutkan sandiwara ini. Ya, anak ini adalah pemberian Xiao untukku. Seberat apapun, akan kubesarkan dengan baik. Membesarkan 2 anak sendirian, menanggung kesulitan. Tanpa memberitahu kami, sekarang segalanya membaik. Mereka keluarga kita, sekarang pengorbananmu terbayar, akhirnya ada cahaya. Bulan depan, kalau bertunangan dengan Xiao, kakek, aku. tak ada bantahan. Kalian tumbuh bersama, dia ibu dari anak-anakmu. Pernikahan sudah sewajarnya, sudah diputuskan, besok ku bawa anak-anak untuk reunian keluarga. Bagaimana penampilanku untuk menemui cicit-cicitku? Apa cukup resmi? Terlalu resmi, seperti mau hadir pesta. Aku pasti akan memberi mereka kejutan besar nanti. Makan malam Hari ini, keluarga aku malam cuma ini. bisa Datang ke TK untuk mengelabui anak-anak ini. Di mana si kembar di sini? Kak, ibu lembur hari ini gak bisa jemput kita. Kakak akan jaga kamu. Oke. Ayo pergi. Anak-anak ini tidak dijaga waktu yang tepat. Hai, nah, mau bahas sesuatu? Kenapa kalian berdua lagi? Tante jahat, lagi mau apa lagi? Ikutin kita pulang lagi. Kamu jelas-jelas berniat jahat. Dunia memang kecil. Xiaoting, jemput anak-anak. Iya, anak-anakku belum. Kakek Buyung. Ah, cucuku, ikut mama kalian malam ini ke rumah kakek Buyung. Ayahmu juga akan datang. Kita semua, keluarga, bisa berkumpul. Hah? Mama? Dengan ibumu, makanan rumah sudah menanti. Sepertinya kakek buyut salah kira penipu ini sebagai ibu kami. Pencari harta. Ayo kita lihat rencana jahatnya. Sudahlah, ayo pulang. Lagi pula, ayah menunggu kita. Ayo pergi, Xiaoting, masukkan anak-anak ke mobil. Cepat selesaikan. Masuklah. Kencangkan sabuk, pulang ke rumah. Kalian tidak punya ibu, kenapa ikut aku pulang? Hanya bantu lakonmu untuk dapat uang. Bayar cukup.
kami akan mainkan. Tukang rebut harta, aku ikuti dulu. Untuk sementara, setelah sandiwara ini, akan kusewa penculik untuk menculik mereka dan membungkam. Ayah, Dia benar pulang dengan anak-anak? Ternyata, wanita 6 tahun lalu bukan Qiaoji. Xiaomu, Xiaonuo, ini semua makanan favoritmu. Ayo makan sekarang. Kek buyut harus makan dulu. Anak yang baik hati. Oh kamu, kenapa? Kamu terus menggeser piring saat aku mau makan. aku sedang menyajikan untuk kakek buyut. Anak baik, Xiaomu. Xiaoting, maksud anak-anak baik. Kenapa membentak mereka? Benar, sama sekali tidak sabar menghadapi anak-anak. Tidak benar? Xiaoting, haruskah kau berdebat dengan anak kecil? Aku tidak mau makan sendiri, suapi aku. Baiklah. Duh, dasar nakal. Kenapa sepertinya mereka sengaja menarget Xiaoting dengan sengaja? Cucu buyutku, sopan santun. Mengapa mereka mengganggu ibu sendiri? Apa aku yang berpikir berlebihan? Xiaoting, kau benar-benar ibu kandung mereka. Bagaimana kau bisa sebegitu sabarnya? Benar, sekarang aku ibu mereka. Aku tak boleh biarkan kakek curiga sesuatu. Kakek, aku cuma ingin menakuti mereka. Aku mengandung mereka 9 bulan, mana tega memukul mereka? Lihat bagaimana kau menakuti cucu buyut perempuanku. Xiaoting, Xiaomu dan Xiaonuo adalah anak kandungku. Kau berani-beraninya memukul mereka di hadapanku? Pantas mereka menghindarimu. Kak Xiao, memang mereka anak kandungmu, tapi aku tunanganmu. Jika bukan untuk memberi anak-anak keluarga utuh, Bo Xiao takkan menikah. Kau. Ayah masih belum tahu sifat asli wanita ini, akan kuungkap jati dirinya. Kakek buyut, wanita ini bukanlah. Kak, aku sudah kenyang. Ayo main denganku. Tunggu sebentar. Kukira kau mau membongkarku, dasar nakal. Beraninya kau menipuku, kau akan kubuat kapok. Kak, penipu itu menikahi ayah pura-pura jadi ibu. Kenapa halangi aku membongkarnya? Tidakkah kau dengar ayah? Dia takkan pernah menikah kalau bukan karena kita. Jika ayah tak mencintai ibu, keluarga ini tak bisa bahagia. Ayo, bantu mereka jatuh cinta. Kak, bagianmu siap? Saat ayah pulang kerja, aku akan bawa dia ke kantor ibu. Timu siap? Semua sudah siap. Ibu sedang datang, patuhi rencana. Ya Kapegera! Ini wilayah kekuasaanku, mau beroperasi di sini, bayar uang perlindungan dulu. Banyak sekali orang di sini. Kenapa minta uang perlindungan ke saya? Apa beneran? Palak preman itu udah ketinggalan zaman. Maling uang lebih masuk akal daripada itu. Aku nggak peduli. Serahkan semua barang berhargamu. Sekarang juga, atau kami... Semua uangku di sini, minggir. Jangan bikin aku telat jemput anak. Gak ada alasan kau harus lawan aku. Hari ini, suka tidak suka. Ayah, lihat ada orang jahat nakal. Cepetan, bantu dia. Bo Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Cuman ingetin, upacara penandatanganan kontrak besok di Bo Corporation. Siapin dokumennya. Santai aja, urusin aja urusanmu. Ya, gagal deh rencana penyelamatan heroiku. Di mana Presiden Bo? Presiden Bo pergi menjemput Nyicao dari grup Lunar Glow. Beliau akan segera kembali. Siapa Nyicao penting ini? Sampai harus dijemput langsung. Tunggu di sini, Nona.
Jadi itu wanita yang menantangku tadi. Dia tak bisa disingkirkan, ya? Selidiki seseorang untukku. Aku ingin tahu persis kualifikasi apa yang dimiliki si perebut pacar ini. Jika tidak ada keberatan, kita akan tanda tangan kontrak dengan Ying Qiao. Mulai sekarang dia akan menjadi klien utama perusahaan kita. Saya keberatan. Qiaoji, kamu pemburu harta tak tahu malu. Berani-beraninya kau manfaatkan bisnis untuk merayu tunanganku. Xia Xiaoting, siapa yang izinkanmu masuk? Kakak Xiao, kalau aku tak datang sekarang, kau akan termakan bohongnya. Wanita ini hamil di luar nikah, hidup pribadinya kacau. Jangan tertipu olehnya. Ini laporan kehamilan yang baru saja kuselidiki. Kau sudah punya anak dan suami. Mengapa merayu kakak Xiao? Kau hamil? Apakah anak ini bisa menjadi... Malam itu, aku tak pernah berniat mengungkap ini. Tapi tunanganmu sudah keterlaluan. Dengar, dia sendiri yang mengaku hamil. Ayahnya siapa? Bukan pria hidung belang sepertimu, kan? Xia Xiaoting, jaga mulut kotormu. Kak Xiao, aku menghina ayah bayinya, bukan dirimu. Bagaimana jika ku katakan, ayahnya adalah Presiden Bo sendiri? Aku tak pernah ingin membuat ini publik. Menyusahkan Bo Xiao. Tapi malah kau membantuku. Bo Xiao, maukah kau bertanggung jawab pada kami? Tentu. Kau berani sekali. Perempuan bodoh macam ini benar ada, dia merusak dirinya sendiri. Selama ini kukira Presiden Bo dan CEO Qiao cocok sekali. Tunangan gadungan itu sok jagoan. Semua hadirin, upacara penandatanganan selesai. Rapat ditutup. Tunggu. Qiao Zhi, kamu hamil, kenapa tidak memberitahuku? Tuan Bo sudah bertunangan. Apa aku mau jadi selirmu? Beri aku waktu, akan kuselesaikan ini. Bagaimana caranya? Berita bilang, kamu nikahi Xia Xiaoting karena dia hamil. Apa kamu mau anakku tak punya ayah? Atau anaknya tak punya ayah? Aku. Mungkin kita fokus membangun kehidupan yang baik bersama. Aku hanya mengatakannya untuk memprovokasinya tadi. Jangan anggap serius. Bagaimana jika aku serius? Bagaimana jika aku benar-benar jatuh cinta? Dan ingin membangun kehidupan bersamamu dan anak kita? Omong kosong. Mereka sekarang punya perasaan tulus. Tidak ada lagi pernikahan terpaksa. Batalkan rencana cadangan. Dia akan beritahu buyut yang sebenarnya. Dimengerti. Kau mempermalukanku di rumah Bo. Sekarang kau akan membayarnya. Kirim lebih banyak orang. Anak-anak ini bisa bela diri. Mereka tangguh. Tidak perlu ikut saya. Selesaikan ini cepat. Berikan jawabanmu malam ini. Siapa itu? Aku membawa kedua anakmu. Jika ingin mereka selamat, temui aku sendirian. Ada apa? Anak-anakku diculik. Ibu. Kau benar-benar datang sendiri. Lampiaskan padaku. Jangan sakiti anak-anakku.
Sungguh menyedihkan, anakmu juga telah merugikanku di rumah keluarga Bo. Mereka mempermalukanku. Apa maksudmu? Tak perlu dimengerti. Hari ini, aku takkan biarkan mereka hidup. Xia Xiaoting, kau gila. Pantas Bo Xiao tak mau menikahimu. Diam, Xiao menolakku. Semua karena kau. Hanya jika kau lenyap selamanya, Xiao akhirnya akan jadi milikku. Baik. Aku akan bawa mereka pergi dari Jiangcheng. Jangan lukai mereka. Membiarkanmu kabur begini terlalu baik hati. Berlutut. Berlutut dan minta maaf padaku, baru mungkin ku lepaskan kau. Ibu, jangan. Tidak mau berlutut? Ku buat putramu mati berdarah. Jangan. Baik. Aku akan berlutut. Mbak berhenti. Tunggu. Xia Xiaoting, seharusnya aku tak bersaing denganmu untuk Bo Xiao. Jangan sakiti mereka. Sudah kukatakan, berlutut baru kupikirkan. Setelah dipikir, aku takkan melepas kalian. Ku bilang, tak ada satupun dari kalian akan hidup keluar dari sini. Tangkap mereka. Buat ya. Ibu. Hentikan. Ibu. Kau terus melawanku. Hari ini akan kuselesaikan sendiri. Xia Xiaoting, beraninya kau menyentuhku. Aku bersumpah, kau akan menyesal. Masih berlagak kuat di ambang maut? Jangan. Mau pakai bayi di perutmu untuk mengikat kakak Xiao? Kubunuh kau, dasar. Mama. Lemah sekali, hanya kena pukul. Berhenti. Kakak Xiao, beraninya kau sentuh wanitaku, kau sudah hilang akal. Semua keluar. Bawa dia pergi. Siapa, Pak? Xiaoji. Mama. Jadi dialah ibu dari anak itu. Xiaoji, tahan kuat. Ibu, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan Xiaono. Ibu. Para keluarga mundur ke belakang. Bagaimana aku bisa begitu buta tak menyadari Xiaoji adalah wanita dari 6 tahun lalu? Ayah, maafkan aku. Kukira kau tak mencintai ibu. Jadi, ku tutupi kebenaran. Ini semua salahku, ayah. Jangan salahkan adikku. Bodohnya, mana mungkin ayah menyalahkanmu? Pelaku sebenarnya memalsukan rekaman CCTV. Merekalah yang bersalah. Apa yang harus kulakukan? Kakak Xiao takkan mengejarku karena itu, kan? Nona Xia, seberapapun mendesaknya, bayar dulu sisanya. Video editan tak boleh kentara. Hasil editan bagus tak murah. Diam, sudah kukatakan, begitu jadi nyonya muda keluarga Bo, akan kutransfer pembayaran, jangan terus desak aku. Dasar gegabah seperti kau, kartu bagus tapi dimainkan buruk. Jika tak bisa bayar, aku akan beritahu Tenjar Bo. Kau... Keluarga pasien, Bagaimana kondisi istriku? istrimu baik-baik saja, tapi kami tidak bisa menyelamatkan bayinya. Yang penting istriku selamat. Dia cukup sehat, kelak masih bisa punya anak lagi. Terima kasih. Akhirnya ibu sadar. Ayah dan kami sangat khawatir. Ayah? Xiaoji, apa kamu merasa sakit? Lapar tidak? Ayah membelikanmu banyak makanan lezat. Semua favorit ibu. Jadi ayah anak-anakku adalah kamu? Lalu, Xia Xiaoting. Dia menyamar. Ceritanya panjang. Xiaoji, ingatkah malam itu di Hotel Yelan 6 tahun lalu? Jadi malam itu kamu bukan pengemis itu? Ya,
Tak kusangka orang yang kucari selama ini ternyata di sampingku. Xiaoji, aku berjanji akan melindungimu dan anak-anak kita. Kau tak akan menderita lagi. Bagus, ayah dan ibu sudah saling mencintai. Tak perlu ada rencana menjodohkan lagi. Rencana menjodohkan apa? Hanya rencana untuk bantu kalian berdua saling jatuh cinta. Kami kira ayah tidak mencintaimu, jadi kami... Oh, pantasan saat preman itu datang ke kantorku dan Bos Xiao langsung datang. Kau ingin dia menyelamatkanku, ya? Tapi siapa sangka kau begitu tangguh, kau sendiri yang mengalahkan mereka. Masuk. Asisten Chen, ada apa? Xiaoji, kau masih hidup, tapi karena kau selamat, anakmu pasti sudah mati. Jangan khawatir, sebentar lagi kau akan menyusulnya. Bawa Xiaomu dan Xiaonuo keluar. Baik. Sakit? Kau takut? Kak Xiao, Saat kau takut, pernahkah kau berpikir Xiaoji juga merasakan ketakutan dan kesakitan? Kak Xiao, aku minta maaf, aku gegabah. Sesaat barulah menculiknya. Xiaoji, aku minta maaf. Biar aku menebus kesalahan, ampuni aku. Menyakiti anakku, kau tak bisa dimaafkan. Mulai sekarang, keluargamu tak akan bertahan di Jiangcheng. Semua keluargamu mengemis saja di pinggir sungai. Keluar. Kak Xiao, aku sudah salah Kak Xiao. Kak Xiao. Giliranmu. Tuan Bu, aku pantas mati. Aku tidak tahu nyonya begitu penting bagi Anda. Saya sudah salah. Hukum saya sesuka Anda. Chen, kau sudah melayani saya 5 tahun. Kau termasuk setia. Saya tidak akan menghukummu, tapi mulai sekarang, semua sumber dayamu dan koneksimu akan dicabut. Ya. Kekacauan ini sudah berakhir. Sudah waktunya membawamu pulang untuk temui kakek. Tapi dia sepertinya tidak menyukaiku. Dia menghargai keutuhan keluarga. Kata-kata kerasnya waktu itu bukan ditujukan padamu, jangan khawatir. Saya yang akan urus semuanya. Ini penghias pertunangan untuk Nyonya Bo. Ini adalah 20% saham grup Bo, 10 villa, dan 3 mobil sport. Bagus, suruh Xiao bawa Xiaoting pulang segera. Kakek, jangan mendesak lagi. Saya sudah bawa cucu menantumu pulang. Bukankah sudah kuperingatkan? Kau dan Xiao tidak cocok. Tapi bagaimana jika dialah ibu kandungmu dan Nuo? Apa? Bukankah Xiaoting adalah ibu mereka? Xiaoting menyamar. Dia sudah mendapat balasan. Menyamar? Kakek, aku tahu kakek tak menyukaiku. Jika kakek tak menyukaiku... Omong kosong. Aku hanya ingin Xiao bertanggung jawab pada ibu anak-anaknya. Dia sungguh menyayangimu. Kalian telah melewati rintangan bersama dan menemukan akhir bahagia. Ini adalah ganti rugi dariku untukmu. Dulu kata-kataku banyak yang kasar padamu, aku sungguh menyesal. Mulai sekarang, keluarga Bo adalah keluargamu. Karena kalian saling mencintai, tak perlu masa pacaran yang panjang, menurutku langsung lewati tunangan dan langsung menikah saja. Kamu ingat yang kita lakukan 2 bulan lalu? Tentu kita menggagalkan pernikahan si wanita jahat itu. Iya. Kalau bukan karena kita, mereka tak akan bisa bersatu. Benar sekali. Nona Qiao, kurasa mereka butuh adik. Aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, maukah kita punya anak lagi? Sepertinya kita akan segera punya adik laki-laki atau perempuan. Adik laki-laki atau perempuan, aku akan tetap menyayanginya. Bagaimana denganmu? Aku juga.